fully 24 hour serius kayak yang Bu Eca alamin, ya nggak? Kan gue menganut ini ya, filosofi stoicism nih. Jadi semua hal itu yang terjadi itu nggak ada yang bagus, nggak ada yang buruk. Semua hal itu netral tergantung cara pandang lu. Kalau mau lu lihat nih sekarang efek dari COVID, gue nggak tahu sih sebenarnya ada hubungannya apa enggak. Cuma kalau gue lihat di Instagram sih katanya ada hubungannya. Kayak lu bisa lihat langit itu jadi lebih cerah sekarang karena nggak banyak polusi. Terus hewan-hewan pada mulai kembali untuk berani tampil lagi karena manusia jarang nongol. Asal jangan macan yang nongol anjay. Bagus, biar support WFH gitu. Jadi udah kayak ayam legend nongol macan tengah kota. Terus kita bisa latihan untuk zombie apokalips gitu kan. Oh iya. Mall-mall sepi gitu. Kita nyetok barang. Next time sih kayaknya plan gue bikin bunker sih kayaknya abis ini. Masih lu ngegali sendiri tuh ya? Iya, gue gali sendiri. Kalau di YouTube itu ada yang primitif apa gitu, yang dia ngebikin sendiri rumah tuh pakai batang kayu. Gokil. Positifnya itu. Terus apa ya? Kita mungkin yang di rumah, yang kerja dari rumah itu mungkin jadi punya waktu untuk ketemu keluarga lebih sering gitu. Meskipun nggak ini ya, tapi bisa paling nggak interaksi lah siang-siang pas makan siang bisa ngobrol atau apa. Gitu sih positifnya di sini. Lebih bersih. Lebih bersih. Lebih cuci. Lebih bersih juga gue. Iya, muka gue juga lebih bersih sekarang, putih gue sekarang. Gue berantakan nih, kumis nggak kecukur. Tukul ya kan. Kumis lele anjir. Habis gue mau cukur ngapain ya kan? Gue keluar. Iya, gue keluar kantor gue keluar rumah cuma seminggu 2 kali. Sekalinya keluar juga gue pakai masker. Ya bodo amat udah. Kalau lo, Bay, lo setuju sama stoicism si Eca gak? Iya. Maksudnya kan gue lupa tuh ada nama aplikasi apa air visual atau apa gitu, gue lupa ada yang bisa ngecek kondisi udara di kota-kota besar gitu kan. Itu Jakarta jauh lebih baik sih. Polusi dengan yang di awal-awal pandemi, di awal-awal orang mau keluar rumah tuh iya, cuman sekarang nggak ngaruh sih gitu. Gue hari apa ya keluar tetap rush hour ada macet, gue sebel banget. Jakarta masih ada rush hour? Masih ada rush hour. Gue ketemu macet waktu itu. Wih, gokil. Minggu kemarin hari biasa, ketemu macet gue itu jam. Ya itu salah satu dampaknya lah ya. Mas Bay juga udah mulai looking for a new job. Ya bisa dibilang gue juga dampak di gue. Sikat gigi si anjing. Ini yang kita bilang gini, Cak. Pernah nggak lo nongkrong bareng terus dia tiba-tiba sikat gigi, Cak? Enggak kan? Ini efek dari Zoom. Jadi ketika lo lagi ada kebutuhan lahiriah nih mesti ngapain, itu akan masuk ke dalam Zoom, coy. Contoh lo perlu sikat gigi, ya lo kelihatan di Zoom. Kalau misalnya kan biasa kita kalau mau ke kamar mandi, bentar ya gue sikat gigi dulu. Nggak mungkin dong lo ngikut ke toilet, ya gak? Ini dibawa sama dia ke toilet kita nih anjir. Backgroundnya aja diganti. Kurang ajar. Tolong jangan diikuti ya buat teman-teman. Ini kita sangat menghindari salah satu contoh yang seperti di bawah ini nih. Ya, ini bukan contoh yang baik. Lebih baik gunakan Zoom ini untuk ngejok-jok aja. Lu berdua kagak ada jok apa yang bisa diomongin gitu? Ya gue lagi kangen ngedenger jok soalnya, men. Belum beberapa hari terakhir tuh agak sulit tertawa gue soalnya. Mas Bay kayaknya biasanya gue ada nih garing banget. Mas Bay kayaknya stoknya banyak sih. Stoknya banyak nih garing banget. Tolong pastikan kalau lagi kosong. Sinyal Anda tidak patah-patah, Bung Mas Bay, ya. Pastikan sinyal Anda tuh jangan patah-patah. Oh iya nih, gue pengen ceritain satu hal nih. Jadi ketika WFA ini ada kan banyak pekerja itu di work from home kan. Jadi kayak lu tuh kerja ya udah lu kerja dari rumah aja, lu nggak perlu lagi ke kantor. Sedangkan kalau misalnya kita mikirin di kantor, perks di kantor itu adalah salah satunya internet, bener kayak gue, iya. Salah satunya internet nih. Dan ketika itu pulang ke rumah, otomatis di rumah itu harus ada internet. Ya. Karena kebetulan kita udah ada teknologi canggih, handphone itu bisa ditether, bisa dijadiin untuk internet, ya, jadi hotspot lah. Jadi lu pakai laptop, lu kerja dari rumah, lu tinggal internetan pakai handphone. Nah, gue dapat banyak komplain nih, kos gue nih jadi lebih nambah nih.
pertama gue paket internetku cepet banget habis, ya. Kuota gue cepet banget habis. Ya. Kalau dari lu berdua nih setuju sama statement gue atau enggak? Sama kos lu berdua tuh makin nambah atau biasa aja ketika lu WFA? Kalau gue sih personalnya ya gue nambah, ya kos gue nambah ketika gue WFA. Kalau lu berdua gimana? Siapa nih mau jawab duluan? Mas Bay atau aku? Mas Bay dulu deh. Aku aja ya. Gue nambah sih. Nambah, Bay. Tapi Serius? nambah. Nambah. Makan mulu gue. Itu emang nggak bisa dipungkiri cuy. Lu gimana? Emang nggak ngapa-ngapain iseng ya kan? Iseng online, pesan online gitu kan. Promo di mana-mana, pesan online gitu terus. Kayak satu-satunya tempat hiburan sekarang itu adalah lu ke Indomaret. Jadi lu ke Indomaret itu udah kayak lu keluar rumah, lu ke Indomaret ketemu orang lain, ngelihat barang belanjaan itu hiburan. Jadi kos nambah deh. Kos nambah. Kalau misalnya untuk internet dan segala macam, ya itu pasti nambah. Cuma kan kebetulan ini ada wifi jadi aman ya. Gitu. Nggak yang akhirnya harus punya itu enggak sih. Gitu. Kalaupun wifi-nya lagi ngambek, harga kuota kan sekarang udah lumayan ya. Kecuali yang emang lo sehari Zoom terus. Jam-jam kan 2 giga habis, 3 giga habis kalau lu tetap gitu. Kos gue dimakan. Gede banget. Nambah ya? Berarti lu sama kayak gue ya? Iya. Baca? Kos dimakan. Jajan. Gua nambah banget sih enggak sih. Tapi ya nambah. Karena meskipun nggak ada ongkos, ya itu tadi. Gara-gara kemudahan pesan online, GoFood, GrabFood. Jadi nambah ya? Nambah sih. Karena gini kan pusing gitu. Gue kan gini ya, kalau gue tuh orangnya stres. Pasti ada aja tuh gue pesen nih. Kayak tadi aja gue baru pesen pempek tuh sampai 170.000. Seiseng itu gue mau pempek kan. Terus apa sih ya? anak-anak Sungai Musi kan pempeknya apa? Sungai Musi. Hit Sungai Musi apa sih? Suara lo putus-putus. Ini nih yang sering terjadi selama WFH. Suara lo putus-putus. Bener. Dan jangan salah teman-teman yang nonton. Karena suara putus-putus ini kadang bisa bikin orang berantem, cuy. Iya. Ini jokes nih pasti. Kaget cuy. Gue mana bisa ngejok anjay. Gue ngomongin sesuatu yang sebenarnya itu. Emang sering kejadian sih kayak gitu. Cuma ya gue nggak ngeliat ini adalah sesuatu yang sangat-sangat major ya. Nah, tuh contohnya Mas Bay tuh lagi pakai celana. Astagfirullahaladzim. Lu nggak tahu subscriber kita jutaan cuy. Speechless kan? Ini epic sih, mantap. Salah satu hal lagi ya yang gue seneng dari WFH ini, kan gue jadi ngulik-ngulik band-band lama yang gue denger zaman SMP, SMA gitu kan, kayak The Killers, terus The Strokes, Blur gitu. Terus gue ngeliat ada beberapa dari mereka yang ngeluarin album baru gitu. Terus kayak, wah anjir, keren ya. Terus gue nontonin konser-konsernya yang lama-lama yang mungkin dulu waktu gue dulu kan YouTube belum ini banget ya, kayak tahun 2010, 2011 mungkin YouTube belum se-happening sekarang gitu. Terus gue melihat konser-konsernya yang lama gitu, itu menyenangkan. Terus ngeliat personilnya masih ada, hidup dan sehat gitu, kayak anjir, gue enak ya sama band ini. Gue bahkan nggak nyampe kayak lu, Cang. Lu kan sampai SMA ya. Gue ngebuka lagi tuh koleksi lagu gue sampai ke zaman gue SD, cuy. SD, SMP, ya. Band-band kayak Padi, gitu-gitu. Gue dengerin ulang lagi, cuy. Saking gue pikir, anjir nih, saking nggak ada apa yang harus gue buka, ternyata ada satu media yang namanya YouTube bantu gue untuk menemuin orang-orang ini lagi, gitu. Oh ya udahlah, gue nonton. Betul lah, saking gabutnya. Jadi gue waktu ini kan WFH hari ke-36 buat gue, kalau nggak salah. Di WFH hari ke-28 atau 29 gitu. Gue udah mulai nontonin itu tuh, balapan kelereng. Kembali ke habitat aja. Iya. Sampai nontonin balapan kelereng, terus kayak balapan Hot Wheels yang komentatornya kayak lu nonton rally beneran. Terus
Ya itulah yang nggak jelas lah. Yang biasanya cuma gue tonton kalau misalkan gue lagi under influence. Justru itu yang menyenangkan lo ya. Satu video yang bikin lo happy ya. Itu yang kayak gitu-gitu ya. Iya. Kalau Mas Bay udah ketahuan pasti dia nonton. Aneh sih, aneh. Ya. Nih ibarat kata nih abis kita nge-zoom ini dia udah lanjutin lagi nih list-list filmnya. Deh, gue baca banget. Ya. Gue tuh sampai ini kan, gue cari film apa gitu. Cuman gue nggak tahu ya kenapa sekarang tuh gue kayak mungkin apa karena efek WFH gitu. Gue ngerasa hidup gue tuh kayak diburu-buru waktu gitu loh, kayak even 5 minutes counts gitu. Oke, jadi gini nih. Bukan sombong. Ya, sekali lagi bukan sombong. Gue ada pertanyaan nih. Berarti koreksi gue kalau gue salah. Lo berdua lagi ada di kondisi apa yang lo lakukan itu menyenangkan jadi nggak menyenangkan atau enggak? Iya, kalau gue ya. Lo ya, oke. Kalau gue ya. Lo Bay? Mangkut-mangkut aja. Sama anjing. Sama ya. Karena terlalu bahkan gimana? iya bahkan biasanya apa ya, gue punya gadget baru seneng gitu, ini enggak, ini kayak saja gitu, jadi kayak aduh gitu loh. Jadi yang tadinya pleasure kita, oh anjir seneng nih kita punya ini nih, jadi nggak menyenangkan gitu. Sekarang hilang, jadi flat aja karena rutinitasnya kan berubah ya gitu. Setiap hari kita terus. Iya. Jadi bosan ya? Iya, jadi kalau kayak gini nggak tahu sih lu, kayak rumah itu kan biasanya harusnya jadi tempat lu refresh ya. Iya. Sekarang rumah itu mendatangkan stres. Pusat stresnya jadi pindah ke rumah. Iya, pusat stresnya pindah gitu. Jadi kayak lu udah pusat stresnya pindah ke rumah, lu mau lari kemana lagi gitu kan? Iya, benar-benar. Lu nggak bisa kemana-mana di saat yang bersamaan, lu nggak bisa kemana-mana juga gitu. Kalau kemarin kan lu di kantor stres gitu, lu pulang ke rumah agak hilang dikit gitu. Nih sekarang solusinya lu gimana? Di rumah, lu stres di rumah, lu mau kemana anjing gitu. Iya. Solusinya gimana? Saat ini ya gue belum nemuin solusi yang benar-benar valid ya. Cuman buat gue sendiri ya berusaha be strong aja lah, karena bukan cuma gue sendiri doang kok yang ngalamin ini, semua orang juga. Kalau Mas Bay mungkin ya udahlah, jalanin aja karena kita emang gak ada pilihan lain kan, cuma kita nggak ada pilihan, nggak punya opsi lah, nggak punya opsi apa-apa. Gitu. Bahkan gue juga percaya orang-orang yang sekarang tiba-tiba mereka beli Switch, mereka beli PS, beli apa segala macam, itu pun senang paling cuma berapa hari doang, habis itu udah kelihatan gitu aja udah. Bahkan ada yang gue lihat loh, mereka tuh kayak mau lihat, oh gue harus beli mainan, kayak misalnya gue beli mainan Switch atau apa, itu jadi kayak semacam kebutuhan primer mereka gitu men. Ada loh kayak gitu, gue lihat ada. Jadi tuh kayak, wah gue mendingan punya ini daripada gue makan gitu. Jadi semacam kayak pengalihan yang menurut gue unik sih gitu. Di sekarang lu stay home, lu kayak ngelihat satu barang yang seharusnya kebutuhan tersier itu jadi kebutuhan primer, dan itu aneh menurut gue. Muncul tren-tren baru kan, kayak orang beli yang kayak Eca itu kolam renang karet gitu. Orang banyak yang tiba-tiba beli kopi seliter gitu kan. Emang ada ya? Semua itu. Semua. Anda nyindir saya, Anda. Apa? Anda nyindir saya. Beli kopi 2 liter. 2 liter, tidak seliter 2 liter. Set, itu kopi apa sih? Tapi cuma dalam 2 hari. Anjing, gila lu, bro. Iya, ada. Itu pun udah gue oplos susu kopi itu jadi lu 2 hari. Sadis. Iya sih. Pesan kopi dikiranya besok gitu. Itu tren-tren baru yang terjadi yang gue lihat gitu. Terus tiba-tiba semua orang itu kopi seliter, beli games kayak PS, Nintendo Switch, bahkan ada yang beli Beat Boy gitu kan, game kayak Nintendo 8-bit dulu yang di satu game yang 400 in one games gitu, yang kecil-kecil kayak game buat zaman dulu gitu kan. Tuh beli yang kayak gitu. Terus semua orang tiba-tiba masak di sosmed. Bikin makanan di sosmed. Benar. Iya kan, itu sama satu lagi jangan lupa. Sekarang. Satu lagi jangan lupa. Apaan, Cak? Dalgona. Oh, itu. Saya bikin kemarin. Capek, coy. Kan tren itu gitu. Iya, ini kita pindah bentar ya ngomongin Dalgona Coffee ya. Oke, boleh. Gue ngerasa bego lu. Hah? Sumpah gue ngerasa bego bikin Dalgona Coffee. Kenapa, men? Jadi kan gini ya. Ini kopi
kopi hitam kan. Ini koreksi gue kalau cara buatnya salah ya. Kopi hitam, lu kasih gula, lu kasih air panas. Aduk tuh sampai bego, ya kan? Sampai tuh kental kopinya tuh. Udah kental, lu tuangin nih ke gelas. Tap, ya kan? Kan dia nempel di atasnya doang kan? Cara lu minumnya gimana? Ya itu, gue masih Kalau lu bertanya itu. Nah, kalau lu, karena gini tutorialnya kan cuma sampai bikin, nggak sampai minum. Iya, setuju gue. Ya kan? Setuju. Nah, ketika minum, itu krim yang di atasnya, lu aduk lagi kan, sampai nyampur semua jadi satu. Ya kalau gitu ngapain gue bikin gitu? Kenapa nggak dari awal aja? Langsung gue campur susu. Setuju gue. Kayak bikin kopi biasa. Kan berasa bego gue langsung. Gue tadi gue bikin kan waktu itu ya satu, dia dalgona, di atasnya kopinya di bawah susunya kan. Karena kebetulan gue nggak ada yang susu, jadi ya gue agak-agak kena zong nih. Pas gue minum, anjir kok rasa susu bangke, rasa kopinya mana gitu. Akhirnya gue aduk-aduk dong, gue aduk-aduk, nyatu, wah anjir rasanya enak. Tapi apakah ini sebuah halusinasi? Saya hanya dibohongi saja karena ujung-ujungnya itu bakal nyatu gitu. Akhirnya gue bikin, ini kopi nih ya. Kopi merek yang bisa diaduk-aduk itu, gue campur sama susunya, kagak usah dikocok-kocok begitu men, gue campurin biasa aja, rasanya sama cuy. Nah makanya biasa bego kan, lu buang-buang waktu anjir. Gue langsung lengan ini bisa tambah kekar tidak. Gue gak tahu itu otot apa yang digedein, tapi intinya itu menyakitkan sih men. Lo udah bikin belum Bay? Atau lo beli? Nggak pengen gue. Oh nggak pengen. Mana peduli gue main gitu-gitu anjir. Urungkan. Anti mainstream sih. Urungkan niatmu. Gue kan karena gini ya. Gue kan ngeliat orang pada bikin nih, penasaran ya kan. Bedanya apa sih? Cuma pengen tahu gitu doang. Bedanya itu saya merasa bodoh sih. Setelah bikin, aduh, ngapain? Gue ngaduk-ngaduk 5 menit sampai. Semoga orang-orang yang nonton video ini paham bahwa kita tuh sedang dibodohi sama kopi dalgona ini, Ci. Ya, sama ini. Mungkin gini ya, kalau misalkan ada yang tahu cara minum dalgona coffee dengan benar gitu, harus diaduk atau enggak sih sebetulnya? Nah, kasih tahu deh. Sumpah, aku penasaran. Komen di bawah dah, kasih tahu kita ya, biar kita tuh nggak sedih-sedih amat. Ini kita udah mulai sedih soalnya. Apakah kita harus mengaduk segitu sulitnya lagi? Karena kebetulan gua nggak ada mixer, Ben. Ya, dan ketika nggak ada mixer 30 menit anjing. Lu udah ngaduk nih. Udah lu aduk kan? 5 menit tuh effort gila sampai keringetan, ganti baju, ngaduk lagi, keringetan lagi, ganti baju. Udah selesai. Begitu lu mau minum, masih lu aduk lagi. Mending gua minum extra jos. Si Mas Boy belum nyobain biar dia nggak emosi. Gue yakin dia nyobain emosi coy. Gue yakin sih. Gak pengen gue lebih seneng ngaduk telur, gue jadiin telur dadar ketahuan enak. lu mesti lu cobain sensasi merasa bodohnya itu, lu mesti cobain sih. Iya. Merasa anjing ngapain gue 2 kali juga gue ngaduknya.